Salam sehat bersama saya, Dr. Faidan Lumanturuan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang testosteron dan penuaan. Ya, tapi sebelum mulai izinkan saya menyapa Anda. Assalamualaikum, namo buddhaya, om swastiastu, shalom haleluya, yahweh besemi swahamasya, salam kebajikan rahayu. Jadi ketika berbicara testosteron ini gara-gara beberapa waktu yang lalu saya berjumpa dengan beberapa kawan yang senang olahraga, ya, yang satu masih muda 30-an, yang satu menjelang 50, ketemu dan bilang, gue nggak perlu testosteron lah, katanya, gue olahraga kok, nanti gue terlalu horny lagi, katanya gitu. Untung pada saat itu moodnya lagi bagus nih, terus mood saya lagi bagus, terus saya bilang begini, emang testosteron cuman buat urusan horny doang, gitu saya bilang. Terus langsung dia diam, dia berpikir, emangnya ada lagi, kata begitu. Nah, oke. Jadi sebelum saya lanjut cerita tentang urusan testosteron dan horny, saya mau sharing dulu bahwa testosteron adalah hormon. Hormon ini banyak sekali bentuknya, ya. Ada hormon yang basisnya asam amino, misalnya growth hormone, ya. Ada yang basisnya kolesterol, misalnya testosteron, ya. Nah, atau startnya steroid hormon. Hormon steroid ada estrogen, ada progesteron, ada testosteron. Saya nggak bicara yang lain dulu ya, yang ini aja dulu, testosteron dulu. Kemudian ada juga namanya corticosteroid. Nah, yang menarik adalah testosteron adalah hormon anabolik, corticosteroid adalah hormon katabolik, memecah otot. Nah, fungsi testosteron pada dasarnya adalah satu, anabolik, kedua, androgenik, ya. Saya mau kasih yang gampang aja dulu, jangan terlalu panjang ke sana kemari. Anabolik artinya menambah massa otot, androgenik artinya karakter seks laki-laki dan gairah, ya. Gairah seks, karakter seks laki-laki dan gairah seks. Dan pada perempuan, hormon testosteron juga berperan anabolik dan androgenik. Ya, androgenik artinya pada perempuan yang testosteronnya tinggi, dia bisa seperti ada kumisnya gitu ya, lebih banyak bulunya. Dan juga berperanan pada gairah, walaupun sekitar testosteron pada perempuan sekitar hanya 10% dari laki-laki, nggak nyampe. Ya, nah ketika berbicara fungsi anabolik massa otot, maka secara umum ada 3 fungsi otot yang dikerjakan. Satu, bentuk gerak pembakaran kalori. Bentuk gerak pembakaran kalori ini untuk fungsi otot rangka. Nah, otot manusia itu ada otot rangka, ada otot jantung, ada otot polos. Saya ulangi, otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Otot rangka adalah otot tubuh gerak, ya. Otot di lengan bawah, lengan atas, di dada, punggung, paha depan, paha belakang, betis, itu otot rangka. Nah, kemudian ada otot jantung yang bentuknya seperti otot rangka, tapi kerjanya seperti otot polos. Otot polos itu kerjanya nggak usah diperintah. Kalau otot rangka diperintah, mengangkat tangan harus diperintah. Tapi kalau otot polos itu nggak perlu diperintah. Otot pada sistem pencernaan, ya, usus kita bisa bergerak, itu nggak perlu diperintah. Kemudian saluran perkemihan, orang mau pipis, buang air kecil, kemudian orang mau buang air besar, yaitu otot-otot polos, dan itu dipengaruhi oleh hormon testosteron. Maka pada orang yang hormon testosteronnya kurang karena satu, penuaan, kedua, Anda mengalami masalah penyumbatan pada pembuluh darah sehingga suplai darah ke target organ yang memproduksi testosteron berkurang, ya, karena atau ditandai dengan adanya diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, maka produksi testosteronnya turun. Itu sebabnya untuk Anda yang saat ini sudah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, ya, itu mungkin testosteron Anda turun. Turun bukan gara-gara badan Anda tidak mampu memproduksi, tapi karena kondisi mekaniknya, pembuluh darahnya sudah ada sumbatan, darahnya mengalami pengentalan, dan suplai bahan baku untuk membentuk hormon testosteron berkurang. Oke, jadi itu penyebabnya. Jadi kalau Anda punya pola hidup yang sehat, di mana pembuluh darah Anda bersih, kemudian darah Anda mempunyai kekentalan yang normal, nutrisi yang dibutuhkan untuk membentuk testosteron ada semua, maka tinggal ditambah stimulasi berupa olahraga yang cukup dan istirahat yang cukup, maka testosteron Anda akan normal. Nah, nanti ketika sudah berfungsi normal, maka testosteron Anda akan bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Apa? Anda punya gairah buat hidup. Testosteron itu bukan hanya gairah seks, tapi gairah hidup. Testosteron juga berperanan untuk
membuat massa otot Anda bagus. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda jalan misalnya ya, otot paha Anda, otot betis Anda di bawah jalan itu sampai usia berapapun, sampai usia tua Anda bisa jalan dengan normal. Tapi kalau otot paha Anda nggak terlatih, hormon testosteronnya kurang, ketika Anda jalan Anda risiko fall atau jatuh. Ketika jatuh pada orang tua fatal, bisa berbahaya, bisa menyebabkan kematian. Patah tulang pada orang tua bisa menyebabkan kematian. Ya, jadi demikian yang bisa saya sampaikan basicnya. Nah, kemudian bagaimana supaya testosteron kita optimal? Ya, kuncinya memang adalah hidup sehat, makan sehat, olahraga, istirahat cukup, pikiran sehat, aktivitas sehat. Tapi kalau mau detailnya, makan sehat apa? Ya kita membutuhkan buah-buahan setiap hari, pagi, siang, malam. Untuk apa? Untuk membantu suplai koenzim kofaktor dalam proses pembentukan testosteron. Ya. Kemudian kita membutuhkan lemak sehat. Ya, membutuhkan lemak sehat yang merupakan basis untuk membentuk kolesterol nantinya, membentuk testosteron nantinya. Itu misalnya apa? Dari alpukat, dari kelapa, dari zaitun, dan dari biji-bijian, ya, kacang hijau, ketan hitam, kemudian dari kacang-kacangan juga kacang mete, kacang almond, kacang walnut. Itu dibutuhkan oleh tubuh kita untuk sebagai bahan baku testosteron. Nanti kalau Anda mengatakan butuh tambahan suplementasi testosteron yang alami, nggak yang itu ya. Kalau yang sintetis kita nggak bahas di sini, nanti pada video yang lain. Yang alami Anda bisa menggunakan tambahan Tribulus terrestris, kemudian ginseng, maka tongchong xiaoqiao atau cordyceps. Kemudian kalau versi Indonesianya jahe. Ya, jahe bisa membantu mengoptimalkan fungsi testosteron, membantu produksi hormon testosteron secara alami. Jadi mudah-mudahan bermanfaat informasinya. Optimalkan hormon testosteronnya secara natural, ditambah dengan olahraga, ya tentunya. Tanpa olahraga, testosteron tidak terstimulasi untuk diproduksi oleh tubuh kita. Olahraga apa? Olahraga yang intensitasnya tinggi, termasuk latihan beban yang walaupun startnya dari ringan sesuai dengan kondisi Anda, itu nanti bisa membantu untuk menstimulasi produksi testosteron. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda. Salam sehat selalu.